mungkin Anda ya kurang ini juga ya, istilahnya tidak bisa motivasinya turun naik gitu. Nah, kalau Anda ingin menjadi seorang leader ya memang harus mempunyai motivasi lebih gitu ya. Jadi harus mempunyai tujuan kita mau apa nih di Metaverse ini gitu kan. Begitu ya. Dan ya memang sih kalau saya mah motivasi saya pribadi ikuti program Mister Lado dari zaman Porsa sampai sekarang ya motivasinya sih intinya saya nggak muluk-muluk juga ya motivasinya. Motivasinya tetap ya dolar masuk kampung biar saya nggak keluar negeri lagi gitu kan. Oke, dan Anda juga silakan ya tuliskan keluhan Anda di lapangan gitu ya. Eh, Keluhan Anda di lapangan apa sih yang membuat Anda sampai sekarang belum bisa closing? Nah, itu dia. Sementara limpahan crowdfunding yang kita canangkan gitu kan, yang kita visi misikan itu dari siapa? Yaitu dari Anda-Anda yang aktif gitu ya. Jadi tidak akan ada yang namanya limpahan kalau tidak ada yang closing gitu ya. Karena limpahan itu terlahir dari closing kita yang aktif gitu ya. Dan limpahan ini sesuatu hal yang pasti dan nyata kalau menurut saya, bukan sesuatu hal yang abu-abu. Limpahan ini ada nyatanya di matriks sistem. Nah, cuman ya di sini dia kita butuh strategi khusus gitu ya, teknik dan strategi supaya kita bisa memaksimalkan dan memanfaatkan limpahan ini supaya ya istilahnya ke orang-orang yang tepat, tidak numpuk di satu orang saja gitu kan. Ya bagusnya limpahan ini kita manage untuk para member kita sendiri supaya mereka bahagia juga, bukan untuk mereka menyuruh pasif gitu ya. Jadi jangan disalahartikan Bung Yus ini memprogramkan atau terus-terusan istilahnya ya mengkampanyekan lah ya masalah limpahan. Masalah limpahan ini bukannya saya suruh pasif ke Anda, tidak. Jangan salah artikan gitu ya. Tapi limpahan yang di sini ini ya ini untuk meningkatkan kualitas kita juga, crowdfunding kita gitu ya. Karena memang kita ini tidak melulu closing gitu ya. Di setiap closing kita ada yang namanya spill over. Dan spill overnya itu kita mau apakan? Apakah kita istilahnya cuman ya biarkan begitu saja atau dikasih ke upline saja gitu kan, karena limpahan ini kalau tidak dibiarkan memang derasnya ke upline sih sebetulnya ya. Begitu. Tapi kita juga kan istilahnya paling banyak member ya bagaimana limpahannya gitu kan. Itu pasti sesuatu hal yang pasti itu ditanyakan. Nah, kita di Mister Dollar Team visi misinya ya ini dia untuk memanfaatkan limpahan supaya tepat guna, tidak numpuk di satu orang saja, tidak dimonopoli atau dikontrol sama orang atasnya saja, tapi benar-benar kita yang berjiwa leader di sini. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan semuanya berjiwa leader gitu ya. Jadi apa sih leader? Ya leader ini istilahnya orang-orang yang aktif pemasaran, itu saja ya. Dan orang-orang yang aktif pemasaran, terus juga orang-orang yang memang tidak niat pasif, memang mau aktif, mau bergerak, mau bikin jaringan. Nah, ini tipe leader. Dan memang tipe leader ini sih sebetulnya tidak banyak gitu ya. Makanya saya setiap minggu tidak akan bosan-bosannya hari Rabu ini untuk menciptakan new leader atau leader-leader terbaru. Karena ya istilahnya tulang punggung tim kita ini Anda-Anda semua, tim-tim leadernya begitu ya. Jadi saya setiap malam Rabu ini ya saya mempunyai misi untuk mengasah gitu kan skill kemampuan Anda semua untuk menjadi seorang marketer. Dan ya istilahnya kalau Anda sudah mempunyai basic marketer pada umumnya gitu kan ya alhamdulillah, tinggal poles-poles dikit aja, tinggal ya istilahnya kalau ilmu marketernya udah jalan, udah bagus gitu kan, Anda pun emang sudah terbiasa di multi level, di produk atau ya bisnis online gitu kan ya. Kalau di Metaverse ya saya tinggal ajarkan matriks sistemnya saja
gitu kan? Karena memang ini yang harus Anda pelajari. Oke, pemasaran Anda sudah good nomor 9. Saya tidak apa istilahnya tidak akan mengotak-atik terlalu lebih banyak. Tapi ya dalam sistem, dalam matriks sistem untuk strategi pemasarannya, bukan strategi pemasaran ya, strategi ya di dalam matriksnya ya perlu belajar lagi gitu kan, supaya ya Anda juga nanti ya selain ini ya selain jago closing, Anda juga pandai mengatur strategi supaya ya crowdfundingnya jalan gitu ya. Jangan marketingnya aja yang jalan. Nah, crowdfundingnya juga jalan si 2 titik itu. Apalagi nanti di bus gitu kan. Setiap titik itu ada crowdfundingnya, ada limpahannya. Nah, mau kita apakan, mau kita kemanakan crowdfunding kita gitu kan. Kita besar oleh member. Kita hebat oleh member karena ada yang mengakui kita gitu kan. Nah, alangkah bagusnya kita berbagi dengan member kita sendiri. Terutama ring 1 dia di bawah kalian gitu ya. Bukan ring 1 saya tapi ring 1 masing-masing Anda semua gitu ya. Atau member-member yang Anda sponsori gitu ya. Nah, bahagiakan mereka dengan ya limpahan itu. Bukan untuk memanjakan tapi untuk kasih reward. Ya syukur-syukur kita kasih limpahan, mereka pun asalnya nggak serius jadi serius gitu ya. Nah itu pemancingnya, karena ada istilah harus ada bukti dulu baru bisa ngajak orang katanya begitu, meskipun kata-kata itu sih saya kurang setuju gitu juga gitu ya. Karena memang pada dasarnya kalau orang nggak mau diajak bisnis dikasih beribu-ribu bukti pun ya dia nggak akan percaya atau nggak akan ngeh gitu ya. Nah, ini dia kelihatan ya. Nah, oke. Jadi khusus pertemuan setiap malam Rabu ini adalah leadership gitu ya. Jadi Anda-anda di sini yang akan menjadi pulang tunggung Mr. Dollar, dan harapan saya dengan setiap pertemuan ini ilmu Anda bertambah, closingan Anda pun bertambah luar biasa gitu ya. Jadi silahkan Anda tim leader di sini, apa sih yang Anda butuhkan gitu kan? Silahkan, jangan sungkan, nomor WhatsApp saya selalu 24 jam, selalu 24 jam tersedia gitu ya. Karena jangan ada istilah sibuk, takut Bung Yus sibuk, jangan bilang begitu ya. Saya paling tidak suka dibilang, aduh takut nih Bung Yus lagi sibuk, tidak gitu ya. Justru kerjaan saya memang nunggu konsultasi dari Anda gitu kan. Memang kerjaan saya sekarang ini emang full marketing, full di Metaforce. Jadi tidak ada istilah saya ini sibuk gitu ya. Sibuk saya ini ya sibuk melayani Anda semua gitu ya. Jadi Anda memerlukan DAI atau Anda mau pencairan atau Anda mau konsultasi masalah marketing plan, masalah bagaimana pemasarannya atau ya apapun itu pokoknya yang Anda butuhkan, silahkan, jangan sungkan gitu kan. Jangan ada istilah segan. Nah, itu saya paling tidak suka ya. Karena kita ini bukan perusahaan, kita ini komunitas. Mungkin kalau konsepnya perusahaan gitu kan, ada manajer, ada apa, ada direktur gitu kan, ada kepala bagian gitu kan. Nah, itu konsep perusahaan. Mungkin Anda segan gitu kan. Tapi di sini ini kita komunitas ya gitu ya. Jadi gak usah ada istilah segan gitu ya. WA WA saja gitu kan ya. Konsultasi konsultasi saja. Iya begitu. Nelpon nelpon saja langsung. Saya pas respon juga kok. Yang perlu kita pahami di bisnis Metaforce ini adalah passive zone ya dan active zone. Dua-duanya ini sama-sama cuan dan dua-duanya harus kita manfaatkan. Khususnya Anda-anda yang mempunyai motivasi lebih sebagai leader gitu ya, karena leader ini harus mempunyai motivasi lebih. Aktif John, Anda harus istilahnya paham kita ini bisnis pemasaran. Yang namanya bisnis pemasaran itu dilihat dari performa gitu ya. Bisnis pemasaran apapun, performa Anda bagus, closing Anda bagus, Anda pun pasti besar penghasilannya gitu ya. Saya jamin, karena itu konsep dari bisnis pemasaran gitu ya. Tapi di kita juga ada yang namanya passive zone. Nah, kalau Anda
istilahnya mau pasif John, Anda harus mengetahui sistemnya gitu ya. Anda belajar sistem matriks di sini. Dan ini kalau Anda langsung belajar ya harus di level 7 langsung gitu ya. Nah, tapi kalau Anda mau dua-duanya ya lebih bagus gitu ya. Level 7-nya iya gitu kan. Anda pemasarannya iya gitu ya. Nah, itu berarti Anda memang berjiwa top leader atau berjiwa leader kalau begitu ya. Tapi kalau berjiwa pasifnya saja sih sebetulnya memang Bung Yus, pasif sama aktif mana gedean bonusnya? Ya pasti aktif lah. Ya pasti dijamin aktif. Aktif ya ada 3 titik gitu kan di ininya. Itu bonus aktif semua. Pasif kan saya ajarkan juga nanti. Jadi double pendapatannya. Limpahannya dapat gitu kan. Aktifnya dapat gitu. Cuman memang limpahannya memang untuk para member gitu ya. Kita kelola 100% untuk member. Karena member ini ya istilahnya kalau bisa dikatakan skill pemasarannya memang di bawah kita-kita yang aktif gitu ya. Ya daripada kita kasih ke upline saja atau ke orang yang tidak dikenal gitu kan, ya bagus kita kasih ke member saja gitu kan, karena kan member kita ini sudah keluar biaya untuk kita toh, istilahnya mereka ini sudah percaya untuk kita, ya apa salahnya di setiap kita kali closing limpahannya untuk member kita. Bisa Bung Yu seperti itu? Ya, bisa sebetulnya ya, tapi ada modifikasi sedikit. Karena secara sistem ya kita tidak bisa langsung kasih ya. Tidak langsung bisa kasih secara sistem struktur tim maksudnya ya. Kalau Anda ikuti sistem struktur tim, Anda di klasik ini nggak bisa langsung kasih ke member loh. Anda cuma bisa kasih kaki-kakinya saja. Nah, kaki-kakinya itu kalau bagus jadi limpahan. Kalau jelek ya nggak bisa jadi limpahan, begitu ya. Nah, ada modifikasi sedikit di sini supaya Anda direct system langsung kasih limpahan ke member Anda. Nah, dengan cara apa ya? Ini passive zone ini yang kita yang sering saya sebut. Passive zone-nya gunakan. Passive zone-nya gunakan apa sih passive zone? Nah, masih ada yang belum paham cara penggunaan passive zone, ya nanti malam ini langsung kita bedah gitu ya. Kalau langsung ke area passive zone, saya ngomongnya bentar aja. Biasa nggak saya ngomong ngoceh 2 jam kuat gitu ya. Kalau langsung ke area passive zone 1 jam udahan. Nggak seru kalau gitu. Nah ini dia manajemen limpahan. Jadi ini Anda tidak akan temui di bisnis atau di tim lain gitu ya. Karena terus terang saja, mungkin di tim lain masalah limpahan ini sedikit secret, bahkan dikaburkan. Nah, gitu ya. Jadi kalau Anda bertanya di tim lain masalah limpahan itu sesuatu hal yang tidak pasti, kebetulan, bahkan limpahan itu istilahnya nggak ada atau disamarkan sekali. Nggak usah ngomong limpahan, langsung aja kamu pemasaran kerja ya pasti kita cari closingan, kita cari member juga istilahnya kan, karena emang bisnis ini bisnis pemasaran. Limpahan pun adanya karena pemasaran juga, tapi ya jangan kaburkan juga crowdfundingnya begitu gitu ya. Nah di Mr. Dollar Team crowdfundingnya itu adalah limpahan. Nah limpahannya ini kita manfaatkan untuk kasih ke bawah gitu ya, bukan kasih ke atas, karena yang sudah saya lihat desentralisasi sih oke, di dalamnya desentralisasi, tapi bukti di lapangannya kok kayak sentralisasi mengerucut ke atas, limpahan ke atas gitu kan, terus Anda naik level ke atas juga, Anda reinvest ke atas juga. Kalau semuanya ke atas, crowdfundingnya di mana? Bagi-bagi ke bawahnya bagaimana caranya? Nah, ini dia. Jadi istilahnya di sini kita bermain logika bisnis gitu ya. Dan harapan saya sih ya jangan sampai masalah limpahan ini
disamarkan. Bahkan kita harus terus-terusan menyuarakan atau atau mengkampanyekan masalah limpahan. Wah, apakah itu cuman iming-iming saja? Tidak, limpahan bukanlah iming-iming ya. Kalau yang menyebut orang metafor sendiri yang menyebut limpahan adalah sesuatu hal yang iming-iming, berarti dia itu munafik gitu ya. Sementara dia juga pasti gaet member ya dengan iming-iming limpahan, tapi dia bingung memanajemenkan limpahannya itu. Gitu kan. Narik member ya tenang, nanti ada ada bonus limpahan, tenang aja. Tapi dia bingung memanage dan mengontrol limpahannya itu. Nah, itu gitu ya. Jadi di Mister Dollar Team makanya gitu ya. Setiap malam Rabu kita ngomong sistem supaya Anda paham bagaimana menciptakan limpahan di tim sendiri. Dan alhamdulillah gitu ya, di Mister Dollar Team setiap hari ada saja testimoni yang dapat member yang dapat limpahan. Padahal ya, member Mister Dollar Team dibandingkan dengan tim lain masih kalah jauh. Nah, gitu ya. Masih kalah jauh dari segi jumlah gitu kan. Tapi ya kalau ngomong Indonesia gitu ya. Tapi kalau ngomongnya jaringan global kita nomor 1 gitu ya. Karena di atas kita memang jaringan yang paling masif di Proyek Mister Lado ini. Tapi memang Mister Dollar Team di Indonesia ya masih dalam tahap pengembangan. Tapi alhamdulillah setiap hari ada saja testimoni dari para member, bukan testimoni leader ya. Mungkin yang lain testimoninya leader gitu kan. Ini saya berhasil closing level 6, level 7 gitu kan. Itu hasil closing. Tapi kalau di Mister Dollar Team tidak, testimoninya member yang mendapatkan limpahan. Kenapa itu Bung Yus? Kok sering member mendapatkan limpahan? Nah ini dia, karena di Mister Dollar Team limpahannya dimanajemenkan atau dimanage gitu ya, diatur secara sistem gitu ya, bukan cara belakang. Ini sesuai dengan sistem yang berlaku gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillah lebih tepat guna, setiap hari ada aja member yang mendapatkan limpahan dari $5, dari $10. Dan tadi alhamdulillah beliau hadir nih, Ibu TK, yang berhasil mendapatkan limpahan level 7. Coba Bu, buka dulu Bu. Level 7 loh Bu, 5 jutaan itu. Iya. Iya, makasih. Nah, ya Bung Yus, makasih tolong banyak. Tolong buka ininya, bisa nggak? Buka videonya. Coba kita tunggu dulu kesaksian Ibu TK ya, yang mendapatkan limpahan level 7 hari ini, luar biasa ya. Nah, ini limpahan ini bukan datang secara tiba-tiba. Limpahan ini istilahnya bukanlah sesuatu hal yang datangnya untung-untungan. Tidak, limpahan ini benar-benar terkonsep rapi sesuai dengan istilahnya pasif job itu gitu ya. Pesan-kesannya dapat limpahan level 7. Saya tadi malamnya waktu tadi malam udah kasih kode kan, Bu, banyak sholawat Bu, mudah-mudahan ada berita gembira hari ini, kata saya kan. Nah, itu kode keras itu. Ya. Akhirnya kan siang-siang limpahannya tiba gitu kan, $320. Ya. Nah, sekitar 5 jutaan. Dan ini Ibu TK juga termasuk member prioritas yang cepat juga ya mendapatkan hasil gitu ya. Beliau kemarin sempat mau gabung di tim sebelah, tapi nggak tahu katanya Bung Yus tiba-tiba kok mau ke Bung Yus katanya. Soalnya putus. Oke, sudah lanjut ya, manajemen limpahan. Jadi di Mister Dollar Team limpahannya dimanajemenkan. Khusus limpahan tim memang ini adalah fasilitas untuk Anda dari level 5 sampai 7 gitu ya. Nah, kalau dari level 4 ke bawah ya mungkin mohon maaf belum mendapatkan fasilitas untuk manajemen limpahan. Mas, ada sih satu orang
yang udah level 4 saya kasih limpahan juga, malah sering dia itu udah 4 kali dapat limpahan level 4 gitu ya. Tapi ya limpahan tim ini apabila Anda sudah level 5 sampai 7 gitu ya. Karena kenapa kok pilih kasih bukan pilih kasih? Karena saya juga ya melihatnya dari segi bisnis. Kalau segi bisnis itu ya ada harga, ada barang atau ada kualitas gitu ya. Jadi ada yang level 4 ke bawah gimana ya, berbakti dulu ke Mister Dollar Team supaya ya kita juga besar juga ya. Ya istilahnya cari referral gitu ya. Ya sesuai dengan kemampuan Anda. Tapi ya kalau Anda istilahnya untuk mempunyai keinginan dan berjiwa leader ya jangan dibatasi. Ya sedapatnya aja sebanyak mungkin gitu kan. Tapi ya itu kalau target khususnya sih 1 kali siklus itu ada 6 titik kan. Nah kita harus bisa selesaikan 1 kali siklus itu paling tidak 1 minggu paling cepat gitu ya. Nah ya jelek-jeleknya ya 10 hari lah 1 kali siklus gitu ya. 6 member itu kali siklus. Kita hitungannya per siklus gitu ya. Jadi Anda harus paham itu apa itu 1 kali siklus. Nanti saya akan tunjukkan apa itu siklus itu, ada itu perputarannya itu ya. Nanti saya akan share juga. Oke, jadi apa sih manajemen limpahan? Jadi manajemen limpahan adalah mengkonsep limpahan tim supaya lebih teratur, terkonsep, terencana dan melindungi bocornya limpahan ke luar negeri dan lebih memanfaatkan limpahan tim untuk tim. Nah, masalah bocor ke luar negeri ya istilahnya kita ada juga nanti pasti kasih ke luar negeri ke upline saya ke si Mister Mukes. Tapi tidak masalah karena feedbacknya pun dia bakal besar ke kita gitu ya. Dan itu pun ya paling kasih ke luar negeri itu 1 kali 2 kali saja, setiap kali reinvest saja gitu ya. Tapi ya kebanyakan uangnya ya di bawah, nggak ngeluber-luber ke atas, intinya begitu ya. Nah ini untuk memanajemenkan limpahan gitu ya, supaya limpahannya itu nggak mengkerucut ke atas gini gitu ya, segitiga. Nah tapi ya berputar di kita-kita saja gitu ya, sebagai ya itu namanya kan crowdfunding gitu kan. Kalau crowdfunding ya begitu istilahnya, kita saling berpenghasilan sesama tim tentunya ya. Ah, kita setor ke atas ya, sesekali setor juga, namanya kita menginduk ke Mister Mukes kan, ya gak masalah sih sebetulnya, karena kita juga gak akan bisa tanpa orang luar negeri juga gitu ya. Cuman ya itulah, lebih istilahnya jangan terlalu dibocorin. Jangan terlalu dibocorkan gitu ya. Kalau terlalu dibocorkan terus-terusan merucut ke atas, yang bawah dapat apa? Nah, ini dia yang terjadi selama ini di Indonesia. Ribuan member tapi minim limpahan. Nah, ini dia. Nah, ditanya limpahan pelangak pelengu, enggak ya itu karena memang tidak paham, intinya belum paham, belum memahami sistem itu tersendiri gitu ya. Kalau orang yang udah paham ngatur limpahan sih gampang aja gitu ya, bukan sesuatu hal yang harus harus dipusingin, bisa sambil merem istilahnya ngatur limpahan itu. Ya bagi leadernya yang paham dan juga ya pro ke membernya gitu ya, begitu. Jadi apakah limpahan ini benar-benar ada atau bisa kita konsep sendiri? Ya bisa. Kenapa tidak gitu kan? Atau sudah diatur sama sistem? Betul, apa-apa juga diatur sama sistem. Cuman sistem itu kita yang operasikan begitu. Kita operatornya, mau dibawa kemana gitu kan? Operatornya ini istilahnya begitu. Oke, ntar. Oke lanjut ya. Nah ini dia roadmap di kita ya. Roadmap Mister Dollar Team Leader. Jadi Anda harus pahami juga. Oke.
Sorry, tar. Oke ya. Nah, ini dia. Level 7 dan level 8 ini adalah leader. Kalau Anda sebetulnya sih level 7 dan level 8 khususnya member prioritas sih sebetulnya emang kebanyakan yang daftar ke saya level 7 ini memang buat pasif gitu ya. Tapi memang ada beberapa yang bertipe leader juga. Nah, bagusnya sih emang pasif aktif dapat. Pasif aktif memang bagusnya di on kan dua-duanya gitu kan. Ya Anda aktif juga bina tim, bangun tim sambil nyerok-nyerok limpahan global gitu kan, nyerok-nyerok limpahan luar negerinya. Nah, dua-duanya jalankan sama seperti saya gitu ya. Saya juga kan dua-duanya dijalankan gitu ya. Saya sebetulnya sih kalau malas bina tim istilahnya ya udahlah, udah tahu ini istilahnya setelah bagaimana saya dapat limpahan global, ngapain saya bangun-bangun tim istilahnya. Tapi kan tidak begitu karena memang ya itu dari jiwa gitu kan. Jiwa saya ya emang jiwa jiwa marketing gitu kan. Jiwa saya memang jiwa istilahnya jiwa influencer lah ya. Nah itu dia makanya saya juga ya nggak mau melewatkan ya aktif zonnya ini gitu ya. Makanya ya alhamdulillah sih saya sekarang ya fokus kedua-duanya juga gitu ya. Oke. Nah, dan ini Anda baru di level 5 dan 6. Saya proyeksikan Anda juga menjadi leader gitu ya. Leader-leader baru di tim gitu ya. Nah, ini kita sudah bangun grup The Next Leader dan saya sudah share ke tadi ya. Siapa yang benar-benar sanggup dan ingin menjadi leader, saya sudah sediakan WhatsApp ya. Saya sudah akan sediakan untuk Anda WhatsApp yang aktif, dan WhatsApp yang aktif saya ini dari YouTube gitu ya. Dan alhamdulillah istilahnya retensi kita meningkat dari YouTube itu setiap hari, entah itu Telegram dan WA ada saja yang masuk. Nah, sebetulnya itu mereka itu sudah kepo masuk itu gitu ya. Nah, makanya silahkan manfaatkan sebetulnya grup WhatsApp dan grup Telegram itu. Nah, itu untuk fasilitas Anda supaya Anda ini nggak capek-capek cari member keluar gitu ya. Saya sudah fasilitasi gitu. Saya sudah mudahkan Anda. Nah, tinggal Anda ya presentasi saja setiap hari. Silakan hari ini bagi ada yang mau mendaftar, silakan hubungi admin yang bertugas gitu kan. Nah, mereka nanti daftar lewat Anda, bukan lewat saya gitu ya. Bung Yus kok baik banget semua prospekannya dikasih tim leadernya. Tidak masalah, saya juga tetap closing juga. Tapi yang saya closingkan itu adalah yang on the spot gitu kan. Karena memang macam-macam ini tipe-tipe calon konsumen atau calon member kita ini. Ada yang benar-benar sudah yakin dengan presentasi saya di YouTube gitu kan. Wah, ini hebat nih bisnis gitu kan. Dan dia pun ya langsung klik dengan penyampaian saya. Nah, itu biasanya yang langsung klik itu langsung nanya nomor rekening aja itu. Mana cepat nomor rekeningnya? Saya mau daftar level 7 katanya. Wah, langsung itu. Cepat kita closingnya kalau seperti itu. Tapi ya itu ada yang tipe masih setengah-setengah atau ragu-ragu. Sudah tahu ini bisnis bagus, tapi dia masih ragu-ragu. Ragu-ragunya mungkin dengan kita atau berita-berita negatifnya gitu kan. Nah, itu yang ragu-ragu ini biasanya mantau dulu ke ke grup kita. Udah deh, nanti saya mau pantau dulu ya di grup. Nah, itu biasanya pantau dulu di grup gitu kan. Nah, terus yang tipe-tipe ragu-ragu itu ada lagi juga. Ya, ini tipe yang belum punya modal. Nah, biasanya dia nunggu gajian dulu gitu kan. Nah, ini nantilah nunggu gajian dulu lah, pasti saya gabung kok. Nah, ini yang Anda harus closingkan. Memang ini tipe-tipe yang bisa dikatakan 80% bisa Anda closingkan. Nah, begitu ya. Jadi alhamdulillah sih selain saya crowdfundingnya jalan, saya pun crowdfunding para mitranya juga. Jadi istilahnya kemarin yang Ibu Nina gak pernah closing, sudah saya angkat-angkat beliau leader, tapi kok leader gak closing-closing, kata saya kan lucu sekali. Alhamdulillah akhirnya Bu Nina bisa closing gitu kan lewat ya bantuan WhatsApp, ada bimbingan Kang Ari lagi gitu kan.
Gitu kita follow up gitu kan. Seperti Pak Dani ini rajin promo, saya lihat kan, promo di Facebook gitu kan, rajin lah. Pokoknya Pak Dani ini paling rajin, leader saya yang promo. Tapi tingkat closingannya belum serajin dia promo. Wah, kita bantu juga, kita follow up juga. Akhirnya alhamdulillah Pak Dani closing juga, punya member juga gitu ya. Nah itu istilahnya kalau di Mister Dollar Team, grup WhatsApp-nya itu kita ya istilahnya diiniin, kita bagi-bagi waktu seminggu sekali. Nah begitu. Dan sekarang sih saya akan menambahkan lagi beberapa grup yang khusus untuk Anda bina juga. Nah tapi sebelum ada grup, saya mau mempersiapkan dulu orang-orang yang benar-benar serius gitu kan. Oke lah, saya serius. Saya sudah fasilitasi gitu kan. Ya ini dengan prospekan dari channel YouTube, karena terus terang Pak, channel YouTube saya ini luar biasa. Orang-orang betul-betul tersedot magnetnya luar biasa gitu kan. Coba kita lihat ya retensi channel YouTube saya ya, berapa ribu orang atau berapa ratus orang lah, jangan ribu ya, malu kalau ribuan mah bukan artis juga ya. Oke, kita lihat YouTube saya ya, kita buka YouTube saya, berapa setiap harinya orang lihat channel YouTube saya. Ini kalau di YouTube kita dilihat 48 jamnya itu istilahnya contohnya 48 jam terakhir gitu ya. Nah, itu 48 jam terakhir itu kita lihat di sini. Oke, saya share lagi ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini luar biasa nih Pak. Ini berapa 28 hari terakhir ya. Lihat nih. 28 hari terakhir nih. Anda lihat ya. Coba lihat penayangan. Jadi penayangan ini adalah orang yang sudah menonton video saya. Coba. Dalam artian selama 28 hari terakhir, orang yang sudah nonton video saya ini 12.000 viewers, 12.000 member. Nah, coba. Itu artinya saya sudah memprospek ya 12.000 orang dalam 28 hari terakhir. Tanpa saya capek-capek loh. Tinggal bikin video 10 menit, upload, bikin SEO, datang prospekan sendiri nanti. Datangnya ke siapa? Ya ke kita-kita, ke grup WhatsApp, langsung japri ke saya. Nah ini the power of YouTube. Saya harus jadi YouTuber juga katanya. Gak harus sebetulnya ya. Gak harus juga, cuman ya ini fasilitas saja untuk Anda supaya Anda ini lebih semangat gitu ya. Saya sudah bantu Anda supaya lebih memudahkan untuk ya dapatkan prospekan. Oke, kita lihat lagi ya. Lalu bagaimana 48 jam terakhirnya atau 2 hari terakhir. Nah ini dia. 2 hari terakhir memang tidak banyak gitu ya. Tapi kalau dilihat dari segi marketing ini banyak Pak. Jangan dilihat, jangan dibandingkan dengan viewers artis ya. Jauh gitu ya. Tapi kita ini ya bandingin saja dengan kualitas sesuai dengan level kita saja ya. Nah ini 48 jam terakhir 378 viewers. Nah 2 hari terakhir berarti artinya itu ada 378 member yang melihat video saya. Makanya alhamdulillah sekarang banyak yang masuk melalui WhatsApp, melalui Telegram atau langsung japri ke saya begitu. Nah ini semua saya bantu untuk Anda. Dulu memang di Forsas BUSD saya bedal semua. Makanya dulu ini tingkatan closing saya sangat tinggi dibandingkan sekarang gitu ya. Sekarang saya malah kalah sama Kang Ari ini. Closingnya ya. Nah, tapi ya itu dia gak masalah karena
saya juga berbagi. Selain saya crowdfunding limpahan, saya juga crowdfunding member gitu ya. Supaya ya ini dia fasilitas yang saya berikan kepada tim leader saya untuk mempermudah Anda semua dan untuk meningkatkan tingkatan retensi Anda dalam closing gitu ya. Oke. Tayangan ya. Tayangan ini artinya, nah ini dia, tayangan juga penting. Tayangan ini artinya adalah video kita yang disebarluaskan oleh YouTube di beranda orang lain. Nah, coba 19.000. Oh ya, udah 19.000 kali dalam 28 hari terakhir gitu ya. Ah, video saya disebarkan ke para beranda viewers, dan mungkin Anda juga kenal saya lewat YouTube juga kan. Nah, inilah proses terjadinya bagaimana kita ini memasarkan suatu produk lewat media YouTube. Ini luar biasa. Bung Yus, saya juga mau dong. Silahkan. Tapi kan tayangan itu ya udah saya jelaskan. Jadi video yang disebar ke beranda para penonton gitu ya. Lalu setelah video yang disebar atau istilahnya ya didagangin sama YouTube-nya. Jadi kita ini benar-benar dibantu oleh sistem YouTube loh dalam pemasaran kita ini. Nah, lalu berapa orang nih yang melihat? Nah, ini penayangan 4,1 ribu. Coba dari 19.000 orang ya ada lah yang istilahnya yang nonton 4,1 ribu. Nah, ini dia. Atau 90% ya, 10%. Nah, begitu. Jadi, wow, luar biasa ini. Big impact kepada Anda gitu ya. Kalau Anda benar-benar ingin istilahnya di sini atau pemasaran by YouTube gitu ya. Ini ya bukannya saya mentang-mentang YouTuber ngajak Anda menjadi YouTuber juga, enggak begitu. Cuman kita ini lihat dari segi marketingnya. Karena kita ini harus kerja cerdas juga. Bukan kerja capek. Kalau sekarang ini udah agak zaman kerja keras itu. Tapi harus kerja cerdas gitu ya. Oke.